Muslim itu selama dia membenarkan perintahnya Allah, walaupun dia belum bisa melakukan, inilah yang menjadi PR bersama. Ulurkan tangan kita kepada mereka yang belum taat. Selama mereka tetap membenarkan perintah Allah. Ini konteksnya beda. Konteksnya itu beda apa? Konteksnya beda dengan orang-orang yang mereka ketika turun syariat, dia membenci. Jangan membenci. Kalau memang kamu nggak mampu mengerjakan, tidak apa-apa. Kalau memang imannya belum diizinkan oleh Allah untuk melakukannya. Tapi jangan membenci. Kenapa? Tidak ada yang membenci. Apa yang datang dari Allah, tidak ada yang membenci yang datang dari Nabi. Kecuali itu tindakan subversif kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu akan menjadi berat sekali. Kenapa menjadi berat sekali? Karena sudah membenci kepada apa yang Allah turunkan kepada kehidupan manusia. Karena apapun yang Allah turunkan pada kehidupan kita. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita mulai kajian kita membahas tentang Qawaid Nabawiyah. Kita membahas tentang kaidah-kaidah kenabian. Tentunya kita paham bahwasanya kehidupan kita tidak akan pernah bisa lepas dari komitmen dan kewajiban kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang kita miliki tentunya tidak akan sempurna sampai iman ini mendorong kita untuk bersyahadat kepada Rasulullah, menjadikan Nabi menjadi imam pada kehidupan kita, mengikuti setiap petunjuknya, mengikuti apapun yang diperintahkan, dan tentunya meninggalkan apapun yang dilarang oleh baginda Nabi. Dan sesungguhnya syahadat kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang Qawaid Nabawiyah. Dan ini merupakan perkara bukan hanya sekedar ini merupakan bagian dari syahadat kita kepada Nabi, tapi pembahasan Qawaid Nabawiyah, kalau kita ingin sibak, kalau kita ingin tahu why-nya apa, kita harus mengkaji kitab ini di dalam lembaran kehidupan kita. Karena salah satu di antara banyak jawaban kenapa kita harus membahas kitab ini pada kehidupan iman kita kepada Allah dan Rasul, karena kita diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan nafsuka in ashghalat habil haq wa illa ashghalatka bil batil. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, salah satu quote terbaiknya beliau mengatakan sesungguhnya jiwamu sibukkanlah dalam perkara-perkara kebenaran. Kalau jiwamu tidak sibuk dalam perkara yang benar, kalau jiwamu tidak sibuk dalam perkara yang hak, maka pasti jiwamu dan kehidupanmu akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tentunya kita mempelajari apa yang menjadi sabda Rasulullah. Karena kalau kita tidak mempelajari sabda Nabi pada kehidupan kita, tentunya jiwa kita, hati kita, pikiran kita, lembaran kehidupan kita akan disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dan tentunya ketika kita, jiwa kita, hati kita, dan lembaran hidup kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui petunjuk Nabi yang harus kita pelajari. Tentunya kita akan sibuk dalam perkara yang remeh-temeh yang ada pada kehidupan kita. Kita lebih sibuk dengan siapa artis ini mendapatkan artis ini putus dengan artis itu, dan perkara-perkara yang sifatnya sebenarnya tidak mendatangkan manfaat untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita paham, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, lembaran hidup kita harus sibuk dengan sesuatu yang menjadi top trending pada kehidupan akhirat kita. Dan tidak ada perkara yang menjadi top trending pada kehidupan akhirat kita kecuali adalah apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Itulah sejatinya ilmu. Makanya dikatakan oleh Ibnu Rajab, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apapun yang dikatakan Allah dan Rasul. Bukan berarti kita tidak boleh menerima, tidak boleh membaca informasi, boleh. Tetapi kadarnya tidak boleh mengalahkan kadar ilmu yang harus kita ketahui pada kehidupan kita. Waktu kita singkat, jangan sampai entertain kita lebih panjang dan lebih mendominasi daripada apa yang kita baca dari perkataan Allah dan Rasul. Umur kita pendek, jangan sampai umur kita yang pendek dipendekkan lagi dengan perkara-perkara informasi yang sifatnya hanya menjejali pikiran kita, membuat beban dalam setiap lintasan pikiran kita, dan tentunya tidak memberi sama sekali
profit kebaikan akhirat kita dan dunia kita. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang masalah ini, supaya kita memahami betapa pentingnya kehidupan kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita kaji. Inilah yang menjadikan kita harus paham kenapa membahas tentang Qawaid Nabawiyah. Kita sudah paham, satu, karena ini konsekuensi iman kita kepada Rasulullah, supaya kita memahami petunjuknya. Karena bersyahadat kepada Nabi tidak hanya sekedar ulusan lisan, tapi melahirkan sebuah komitmen yang harus dibuktikan dengan ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, kenapa kita harus belajar tentang Qawaid Nabawiyah, kaedah-kaedah dari sabda Nabi yang harus kita realisasikan dan harus kita kaitkan dalam kehidupan. Karena yang kedua, karena sesungguhnya kita harus paham, kita harus mengerti, kalau jiwa kita, hati kita, pikiran kita tidak sibuk dalam perkara yang bermanfaat, maka disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Dan di antara perkara yang bermanfaat itu top trendingnya adalah menggali tentang apapun yang datang dari baginda Nabi. Itulah yang kita harus paham. Sekarang mari kita melanjutkan. Kemarin kita telah membahas Qawaid Nabawiyah yang ketujuh. Qawaid Nabawiyah yang ketujuh adalah al-arwahu junudum mujannadah. Sesungguhnya setiap jiwa itu bagaikan pasukan yang terlatih. Maka sesungguhnya pada sesuatu yang sifatnya frekuensinya sama, dia akan mendekat. Pada sesuatu yang frekuensinya berbeda, mereka saling menjauh dan mereka saling mengingkari. Tentunya hadis itu telah kita gali, telah kita bedah bagaimana hadis itu memberikan kepada kita narasi yang sangat indah, bahwasanya ketika jiwa kita pada kehidupannya, maka jiwa kita akan dipertemukan dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Kalau jiwa kita, kehidupan kita sebagaimana batangan perak, ya kita akan ketemu dengan batangan perak. Kalau jiwa kita sebagaimana emas, ya kita akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang memiliki sifat keemasan pada kehidupan. Kalau ternyata jiwa kita ini adalah kuningan yang tidak berkualitas, ya tentunya kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang tidak berkualitas sebagaimana kuningan yang sifatnya kayak asli, padahal itu adalah fiktif, itu adalah kebohongan. Maka itulah yang menjadikan kita belajar banyak hal tentang perkara itu. Sekarang kita akan mempelajari berikutnya. Yang menjadi kaidah yang ke-8 yaitu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita di dalam perkataan beliau, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ada satu kaidah yang tentunya kaidah ini sangat relate pada kehidupan kita sehari-hari. Kaidah ini adalah sebuah kaidah simpel, sederhana disampaikan Nabi. Tapi kalau dibedah tentunya pembahasan dan penjelasannya bisa sangat panjang, terutama kepada orang-orang yang berilmu, tentunya pembahasannya sangatlah panjang. Maka Rasulullah itu mengucapkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana Nabi mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sesungguhnya ketaatan yang kamu berikan hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan yang kamu berikan kepada manusia di dalam perkara kemaksiatan di jalan hidupmu. Ini merupakan sebuah perkataan Nabi, ini merupakan sebuah kaidah. Dari kaidah ini nanti kita mendapatkan banyak turunan-turunan masalah pada kehidupan yang sangat relatable dengan apa yang kita jalani. Sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu bagaimana hadis ini disampaikan oleh Nabi. Karena ada beberapa hadis itu memiliki latar belakang peristiwa. Itulah yang disebut dengan asbabul wurud. Jadi ada asbabun nuzul, kalau itu berkaitan ayat, peristiwa yang terjadi sampai ayat itu diturunkan. Ada yang kedua yang disebut dengan asbabul wurud. Peristiwa yang melatar belakangi ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada hadis yang disampaikan Nabi berkaitan dengan latar belakang yang terjadi lalu Nabi mengucapkan hadis itu. Walaupun kita nanti ketika mengambil hadis itu tidak kita kaitkan dengan peristiwa itu yang terjadi yang melatar belakangi, tapi hadis itu bersifat umum menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Sekarang mari kita kaji.
bahwasanya hadis innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan yang kita berikan kepada manusia itu adalah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan keridhaan Allah dan Rasulnya. Ini memiliki sebuah latar belakang masalah yang menyelingkupi sampai hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu pasukan. Lalu ada salah satu di antara pasukan itu yang dipimpin oleh Nabi, yang ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin bagi pasukan yang ditunjuk oleh Nabi. Maka pasukan itu akhirnya berjalan menjalankan perintah dan tugas yang diberikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di dalam perjalanan, maka para prajurit atau pasukan tersebut membuat marah pemimpin yang telah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemimpinnya mengatakan kepada pasukannya, karena pasukannya ini membuat marah pemimpin yang ditunjuk Nabi ini, maka pemimpinnya berkata kepada seluruh pasukannya, ijma'u li hataban, kalian pasukanku, kumpulkan kayu bakar. Lalu pasukan yang baru saja membuat marah pemimpinnya mengumpulkan kayu bakar, sebagaimana yang diinstruksikan oleh komandan perang yang ditunjuk oleh Nabi. Ketika sudah terkumpul kayu-kayu itu, lalu dibakarlah kayu bakar itu menjadi api dan membesar apinya karena banyaknya kayu yang dikumpulkan dari kayu-kayu kering dari pasukan yang diperintahkan oleh pemimpin dan komandan militer mereka. Ketika tercipta bunga-bunga api yang begitu besar, maka sang komandan militer yang ditunjuk oleh Nabi ini masih marah, lalu memberikan instruksi kepada seluruh pasukannya. Ya, apa yang dikatakan olehnya? Maka sesungguhnya beliau berkata, alam ya'murukum Rasulullah antasma'uli wa tuti'u. Bukankah kalian tahu bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan kalian untuk taat kepada aku dan mendengarkan aku, kan? Kata komandan militer yang ditunjuk Nabi. Maka para pasukannya berkata kepada pemimpin pada pasukan itu, qalu bala, ya, kami diperintahkan untuk mendengar apapun yang kamu perintahkan dan mentaati apapun yang kamu perintahkan kepada kami. Lalu pemimpin tersebut mengatakan kepada pasukannya, fadkhuluha, masuklah kalian menuju kepada api itu. Fanadhara ba'dhuhum ila ba'din. Maka ketika pemimpin memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam kobar api yang sedang begitu besar, maka mereka sebagian pasukannya melihat kepada sebagian yang lainnya, lalu mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Ya, maka sesungguhnya akhirnya mereka pergi, akhirnya mereka kabur dari pemimpin itu, dan ketika falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi, ketika akhirnya mereka pulang, mereka berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika berjumpa dengan Nabi, mereka menceritakan apa yang baru saja terjadi ketika pemimpin yang ditunjuk Nabi memberikan perintah kepada mereka untuk memasuki kobaran api yang begitu besar, dan mereka tidak mau memasuki api tersebut. Maka pada saat itu ketika diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan kata Nabi, laudakhaluha ma kharaju minha abadan. Kalau kalian sampai masuk ke api itu, kalian tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Jadi kalau kalian sampai masuk kepada api itu, kalian tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Maka sesungguhnya ketaatan itu yang kalian harus ikuti kepada sesama manusia, yaitu adalah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf dan tidak boleh ketaatan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadikan kita memahami ini sebuah kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya salah satu part yang ada pada kehidupan kita itu adalah ketika kita tidak lepas bahwasanya kita ini harus memberikan ketaatan, karena makhluk itu salah satu beban kewajibannya adalah memberikan ketaatan. Dan ketaatan itu merupakan perkara yang termasuk pada ranah akidah yang tentunya telah dibahas secara sempurna oleh Islam, dibahas secara sempurna oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan persoalan ketaatan ini tentunya harus disikapi dengan ilmu. Kalau tidak disikapi dengan ilmu, maka sesungguhnya banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, itu salah satunya ketika kita tidak memberikan ketaatan secara benar
ketika ketaatan itu tidak difahami dengan paham ilmu yang benar, yang menyebabkan akhirnya berantakan kehidupan kita, berakhir tragis kehidupan kita, dengan banyak musibah yang kita jumpai ketika kita tidak memahami bagaimana mendudukkan ketaatan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi hidup itu tidak pernah lepas dari ketaatan yang harus kita berikan. Maka setelah kita memahami ini, tentunya kita harus paham bahwasanya ketika perkara ketaatan itu merupakan salah satu sendi perkara penting pada kehidupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memberikan ketaatan. Tentunya kita harus paham bahwasanya ketaatan itu setidaknya ada beberapa pembagian, ada beberapa item dalam ketaatan. Bahwasanya ketaatan itu setidaknya ada 5. Pertama, taat kamu kepada Allah. Yang kedua, taat kamu kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, taat kamu kepada orang tuamu. Yang keempat, taat kamu kepada suamimu ataupun kepada suamimu kalau dia seorang wanita. Dan yang kelima, ketaatan yang kita berikan kepada pemimpin dan atasan kita. Maka itu ada 5, ya. Jadi saya sebutkan kembali, taat itu ada 5 perkara. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada suami, dan taat kepada pemimpin dan atasan kita. Ini ada 5. Maka setelah kita membahas bahwasanya ketaatan itu ada beberapa item, ada 5 poin ketika kita membahas tentang ketaatan kita, di sisi yang lainnya kita harus paham taat itu secara kedudukan terbagi menjadi 2. Ada taat yang sifatnya mutlak, ada taat yang sifatnya muqayyad. Ya. Jadi ada taat yang sifatnya at-ta'atu mutlaqah, ada ketaatan yang sifatnya mutlak, ada ketaatan yang sifatnya muqayyadah. Ada ketaatan yang sifatnya dengan syarat. Yang tentunya syarat itu harus dihadirkan untuk bisa memberikan ketaatan. Maka di antara 5 ini, maka sebagiannya taat secara mutlak, sebagiannya taat dengan syarat. Ada taat tanpa syarat, ya, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Apa itu? Yaitu ketaatan yang kita berikan kepada Allah dan Rasul. Maka ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini merupakan ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa syarat. Dia tidak ada syarat apapun. Kalau kita sudah bicara tentang perintahnya Allah, kita bicara tentang perintahnya Nabi, dengan sumber ilmu yang jelas, dalam setiap perintah dan setiap larangan yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ketaatan yang kita berikan kepada ketaatan Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu ketaatan yang sifatnya sempurna. Tidak perlu difikir, tidak perlu diragukan, tidak perlu ditimbang, dan tidak perlu diistikharahin kalau sudah bicara tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi dalam setiap perintah Allah yang sudah jelas perintahnya, kedudukannya wajib, maka ketaatan itu harus diberikan, tidak perlu difikir, tidak perlu ditimbang, apalagi diistikharahin. Makanya ketika tadi kalian misalnya, saya pengen pakai jilbab, ya sudahlah saya istikharah. Perintah Allah tidak perlu diistikharahin. Jadi perintah Allah itu tidak perlu kita istikharah. Kalau sudah jelas perintahnya, terutama ketika instruksinya itu bersifat perintah, maka sesungguhnya tidak ada kita ragukan. Dan setiap perintah Allah itu dan perintah Rasulullah itu sifatnya taat secara mutlak. Di mana ketaatan secara mutlak siapapun yang memberikan ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa syarat sesuai dengan jelasnya perintah tersebut yang datang pada kehidupan kita, maka orang yang taat kepada Allah dan Rasul berada di bawah naungan keberkahan yang Allah berikan untuk mereka. Kenapa? Karena menjadi orang yang taat itu tidak pernah merugi. Ada sebuah kata-kata bagus. Dulu banyak manusia menyangka taat kepada Allah itu melelahkan. Tapi setelah perjalanan hidup dia lalui, ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Saya ulang kembali. Sesungguhnya banyak orang menyangka taat kepada Allah itu melelahkan. Tapi setelah dia lalui kehidupannya, ternyata jauh dari Allah dengan tidak taat itu lebih melelahkan daripada taat kepada Allah. Karena kita belajar betul bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul, ketika perintahnya jelas,
sesuai dengan pemahaman yang benar dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu tidak pernah memberikan kerugian kepada manusia. Dan tentunya ketaatan yang kita berikan kepada Allah walaupun melelahkan, tapi lelahnya orang yang taat itu lebih ringan daripada lelahnya orang yang jauh dari Allah ketika dia tidak taat. Ini pasti dirasakan setiap orang kalau dia jujur pada hatinya. Jadi jangan menyangka kalau tidak taat itu nanti enak. Jangan menyangka kalau tidak taat itu tidak lelah. Justru kalau kamu tidak taat, kamu akan lelah. Ya. Makanya ketika ketaatan ini betul-betul diberikan oleh manusia kepada Allah, maka sesungguhnya mereka berada pada janji-janjinya Allah. Dan janji Allah itu tidak pernah meleset kepada setiap makhluk yang jujur kepada Allah di dalam dia beriman kepadanya. Karena konsekuensi iman kepada Allah itu adalah tidak pernah meragukan setiap perintah yang Allah berikan pada kehidupan kita, kecuali setiap perintah itu selalu memberikan kepada kita keberuntungan dan memberikan kepada kita profit yang tidak ternilai harganya. Di balik setiap ketaatan yang diberikan kepada Allah, karena transaksi perdagangan yang tidak pernah mengenal kata rugi adalah transaksi perdagangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang taat itu tidak pernah merugi. Kalau dia tahu semua itu selalu berada di antara janjinya Allah. Mari kita belajar dari sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana ketika kita pernah mendengar kisah nyata, para santriwati mungkin pernah mendengar kisah nyata tentang Julaibib. Bagaimana kisah Julaibib begitu masyhur, tapi ternyata banyak di antara kita hanya menyoroti tentang profilnya Julaibib. Tapi terkadang kita lupa menyoroti profil wanita yang memberikan ketaatan kepada Rasulullah pada saat ketika Nabi mencarikan istri untuk Julaibib. Tentunya kita semuanya tahu bagaimana kisah Julaibib itu terjadi. Kisah ini begitu masyhur, para santriwati juga pasti paham. Dan seluruh yang hadir sebagian besar pasti paham kisahnya Julaibib. Seorang laki-laki yang berpenampilan sangat biasa, di mana tidak banyak wanita dan tidak banyak keluarga yang mau menerima Julaibib menjadi bagian dari keluarga mereka dan menjadikan Julaibib itu suami untuk putri-putri mereka. Itulah Julaibib. Sehingga akhirnya Julaibib sampai sekian lama umurnya, dia tidak segera dan tidak kunjung menikah. Karena tidak ada wanita dan tidak ada keluarga yang mau menerima beliau sebagai bagian dari keluarganya. Padahal Julaibib adalah seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Nabi, dan itu terbukti ketika Julaibib meninggal dunia, orang yang paling mencari jasadnya Julaibib adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada satu keluarga didatangi oleh Nabi ketika Nabi mencarikan suami untuk Julaibib, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada satu keluarga dari seorang wanita yang namanya dan orang itu dilihat oleh Nabi cocok untuk menjadi pendampingnya Julaibib, yaitu adalah Jariyah dari Bani Sa'labah. Ya, Jariyah dari Bani Sa'labah. Maka Jariyah dari Bani Sa'labah ini akhirnya ditemuin keluarganya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akhirnya ditemuin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu orang tuanya merasa berkeberatan untuk menjodohkan Julaibib dengan putri mereka. Tapi ternyata putri mereka menerima pinangan Rasulullah, di mana pinangan itu adalah untuk menjodohkan dirinya dengan Julaibib, seorang laki-laki yang sebenarnya banyak ditolak pinangannya oleh banyak perempuan. Tapi Jariyah dari Bani Sa'labah ini menerima pinangan itu karena yang membawa pinangan itu adalah Rasulullah. Walaupun kita tahu bagaimana ketika mereka menikah, mereka belum sempat bermalam pertama bersama dengan istrinya, dan sampai akhirnya Julaibib menyongsong panggilan jihad bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Julaibib itu meninggal dunia, pada saat itulah Julaibib diangkat oleh Nabi dengan kedua tangannya, dan Nabi mengatakan, saya adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib itu bagian dari kehidupan saya. Tapi banyak di antara kita tidak menyorot kehidupan Jariyah dari Bani Sa'labah ini. Ini merupakan seorang wanita dari Bani Sa'labah, bahwasanya wanita ini dikisahkan di dalam sejarah
memiliki keberkahan hidupnya. Akhirnya hidupnya berkah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam banyak hal, diberikan kemudahan dalam rezekinya, dan berada di dalam ketaatan kepada Allah. Dan para ulama ketika membahas tentang profil dari sosok perempuan yang menerima pinangan Julaibib, ketika Julaibib itu dibawa namanya oleh baginda Nabi, maka sesungguhnya perempuan ini mendapatkan keberkahan dari sebuah ketaatan yang dia berikan kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah kisah nyata, betul. Bahwasanya taat sama Allah itu merupakan ketaatan yang sifatnya mutlak. Dan tidaklah kita jauh dari Allah kecuali ketika kita tidak memberikan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu merupakan ketaatan yang memberikan kebahagiaan pada kehidupan kita. Karena hati kita, jiwa kita itu disetting bagaimana jiwa kita itu tidak bisa jauh dari Allah. Ketaatan yang kamu lakukan, ibadah yang kamu kerjakan itu mendekatkan dirimu dengan banyak kemudahan yang Allah nanti berikan pada hidupmu. Maka sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu sifatnya mutlak. Ketika kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu sifatnya mutlak. Kita bicara tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebentar, sebelum kita bicara nomor 3, 4, 5. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, poin pertama yang tadi kita pahami bersifat mutlak. Taatmu tanpa tapi, patuhmu tanpa syarat. Ya. Dan mereka itulah ciri dari para wali-walinya Allah. Jadi para wali-walinya Allah itu adalah mereka yang senantiasa mendahulukan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Kalaupun mereka belum mampu, mereka tidak pernah menolak. Ya. Dari setiap ketaatan yang harusnya mereka berikan, walaupun mereka belum mampu mengerjakan dan belum mampu melakukan, dia tidak pernah menolak, walaupun dia belum bisa mengerjakan. Ya, karena apa? Menerima secara utuh dengan menolak itu berbeda. Ada orang yang menerima tetapi belum mampu melakukannya, itu hal yang wajar. Kalian datang kepada kalian sebuah perintah, lalu kalian belum melakukannya, belum bisa melakukannya karena banyak faktor. Maka kelemahan itu kalau kita jujur berkata kepada Allah, kelemahan itu akan dibantu sama Allah. Beda dengan orang yang datang kepadanya perintah, lalu dia menolak perintah tersebut. Nah, itu sudah beda. Tidaklah mereka yang membenci kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apapun yang dikatakan Nabi, dia membencinya, kecuali apa yang dia benci dari apa yang turun dari Allah dan Rasul-Nya, kebencian itu yang menjadikan hidupnya menjadi kehidupan yang berantakan, penuh dengan kecelakaan. Kalau seseorang itu sudah menolak apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi saya menyampaikan kepada diri saya, kalau saya belum mampu melakukannya terhadap satu perintah, Allah tahu kita ini beragam. Imannya itu beda-beda. Gitu. Dan kita juga harus paham, para sahabat dulu pun mereka memiliki keimanan yang beragam. Ada yang keimanannya sebagaimana Abu Bakar. Ada yang keimanannya sebagaimana Umar. Ada yang keimanannya sebagaimana Arab Badui yang pernah kencing di Masjid Nabawi. Ada yang keimanannya sebagaimana Abu Mihjan yang terus meminum khamar dan akhirnya bertaubat. Ada keimanannya sebagaimana Ma'is bin Malik yang dia ketika beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi kepleset dan khilaf melakukan zina. Ada yang keimanannya sebagaimana pemuda datang kepada Nabi dan berkata, "Idzan li bizina ya Rasulullah, tolong izinkan saya berzina ya Rasulullah." Ada pula yang beriman sebagaimana Arab Badui. Ketika sudah beriman, lalu ternyata dia mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan sampai akhirnya dia menceritakan itu kepada Nabi. Maka sesungguhnya keimanan orang itu memang beda-beda. Tapi walaupun para sahabat itu mereka beragam dalam frekuensi keimanan, tapi para sahabat itu mereka betul-betul memberikan ketaatan pada hatinya, bahwasanya setiap perintah datang dari Allah itu tak pernah mereka tolak dalam hati mereka. Walaupun mungkin mereka terkadang belum bisa melakukan karena hawa nafsu terkadang menjadikan mereka belum bisa mengerjakan semuanya. Ini juga sama kita harus lakukan, ini juga harus kita memahami. Ketika kita belum mampu, jangan tolak, karena beda, dengan menolak itu beda.
Kita belum mampu mengerjakan, tidak apa-apa. Kita minta tolong sama Allah supaya besok kita mampu. Kalau besok belum mampu, lusa kita minta tolong lagi kepada Allah supaya kita mampu melakukan setiap ketaatan yang belum mampu kita kerjakan. Karena ada ketaatan-ketaatan itu yang terkadang kita itu diuji dengan ketaatan itu, di mana kita begitu sulit melakukan ketaatan itu. Ketika kita belum mampu, yang paling penting jangan tolak dulu. Dan jangan kamu mendustakan dan membenci hanya karena kamu belum mampu. Orang yang tidak bisa pakai jilbab dalam studi kasus misalnya, saya belum bisa menutup aurat. Saya tahu itu adalah sebuah kewajiban dan saya tahu aurat itu merupakan perkara besar di sisi Allah. Bahwasanya manusia saja ketika mati masih dikafani, bagaimana ketika kita mengkafani, sebelum kita mengkafani kita memandikan, tidak boleh melihat auratnya, menjadikan seseorang itu, Masya Allah ya, menjadikan seseorang itu tahu, oh aurat itu penting kok, sampai meninggal aja masih dikafani supaya tertutup auratnya, dan memandikan pun nggak boleh melihat aurat. Dia tahu bahwasanya menutup aurat itu merupakan sebuah kewajiban, tapi kondisi yang ada, mungkin kondisi keluarganya, ada kondisi mungkin tempat kerjanya yang menjadikan dia belum bisa untuk merealisasikan kewajiban itu. Orang yang lemah iman, lalu dia jujur mengaku lemah imannya, bahwasanya perintah itu belum mampu dia lakukan dan belum mampu dia kerjakan, tapi dia tidak menolak perintah itu, satu waktu pasti akan dibantu oleh Allah mewujudkan itu. Berbeda dengan orang ketika dia belum mampu menutup auratnya, lalu dia menolak dan membenci syariat menutup aurat. Saya nggak suka menutup aurat. Saya nggak suka menutup aurat. Ya. Dan dia mengatakan itu hanya menutupi karena dia belum bisa menutup aurat. Tetapi dia dengan membenci. Narasinya sudah membenci apa yang Allah turunkan. Itu beda. Makanya poin yang penting nomor pertama ini adalah taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Karena iman dan ketaatan, iman dan kepatuhan itu sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Gula dengan rasa manisnya. Kalau kita menemukan butiran putih di atas meja ini, lalu saya icip-icip, manis, saya akan katakan bahwasanya ini adalah gula. Kenapa saya bisa mengatakan itu gula? Karena gula itu identik dengan rasa manisnya. Kalau saya temukan ada butiran putih di atas meja ini, lalu saya icip-icip, ternyata tidak manis, saya akan mengatakan itu bukan gula. Kenapa tidak gula? Saya yakin karena tidak ada rasa manisnya. Gula dengan rasa manis, Padang dengan rendang, Jogja dengan gudeg, Lamongan dengan lele, Surabaya dengan rawon, itu identik. Iman itu ya dengan kepatuhan. Jadi kita memberikan kepatuhan. Walaupun kita belum bisa mengerjakan. Dan maaf saya, kalian para santriwati, ya, kalau kalian nanti melihat masyarakat, mereka beragam, ada yang sudah bisa langsung menyempurnakan setiap perintah Allah, ada yang bertahap, ada yang pelan-pelan. Yang taat mengulurkan tangannya sama mereka yang belum taat. Yang belum taat, mereka senantiasa harus membina hubungan baik kepada mereka yang taat. Yang salah bisa solih, yang solih bisa salah. Dan itu yang akhirnya menjadikan suasana ketaatan kepada Allah yang sifatnya mutlak itu. Suasananya itu suasana keluarga. Jadi tidak ada rasa mengusir, tidak ada rasa mendiskreditkan, tidak ada rasa memojokkan, dan tidak ada rasa untuk menyudutkan. Ada saudara kita, ada saudarimu, wahai para santriwati, yang mungkin hari ini belum pakai jilbab. Bukan karena dia benci sama syariat jilbab, bukan karena dia menolak syariat jilbab, karena dia belum bisa. Mungkin keluarganya dia tidak sama dengan keluargamu. Mungkin keluargamu memang keluarga religius, bapakmu memang dari dulu memang taat, ibumu juga ahli ibadah, yang terkadang tidak setiap orang dan tidak setiap muslimah diberikan keberuntungan sebagaimana keberuntungan yang ada pada keluargamu. Sehingga akhirnya ketika kita selalu menempatkan bahwasanya muslim itu selama dia membenarkan perintahnya Allah, walaupun dia belum bisa melakukan, inilah yang menjadi PR bersama. Ulurkan tangan kita kepada mereka yang belum taat.
selama mereka tetap membenarkan perintah Allah. Ini konteksnya beda. Konteksnya itu beda apa? Konteksnya beda dengan orang-orang yang mereka ketika turun syariat, dia membenci. Jangan membenci. Kalau memang kamu nggak mampu mengerjakan, tidak apa-apa. Kalau memang imannya belum diizinkan oleh Allah untuk melakukannya, tapi jangan membenci. Karena apa? Tidak ada yang membenci. Apa yang datang dari Allah, tidak ada yang membenci yang datang dari Nabi. Kecuali itu tindakan subversif kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu akan menjadi berat sekali. Kenapa menjadi berat sekali? Karena sudah membenci kepada apa yang Allah turunkan kepada kehidupan manusia. Karena apapun yang Allah turunkan pada kehidupan kita, tidak ada satupun kecuali membawa kemaslahatan dan manfaat besar pada kehidupan kita. Ini yang kita harus jaga. Orang munafik itu simple kok, makna sederhananya. Orang munafik itu adalah orang yang hatinya benci kepada beberapa aturan syariat. Nah, itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena memang aturan Allah itu tidak membutuhkan persetujuan dari kita. Jadi tidak membutuhkan persetujuan dari manusia, itu aturan Allah. Syariat yang Allah turunkan itu tidak sama sekali tidak membutuhkan persetujuan manusia. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Tidaklah manusia ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi sesungguhnya manusialah yang akan ditanya. Allah tidak pernah ditanya, kenapa ada syariat ini, kenapa ada syariat ini. Allah tidak pernah ditanya. Kita yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang memberikan kepada kita. Kita belajar bahwasanya taat kepada Allah itu sifatnya mutlak. Selama ayatnya jelas dan bagaimana pemahamannya disampaikan oleh para sahabat. Karena pemahaman juga harus benar. Karena terkadang ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya tidak benar. Ini juga tidak boleh. Ayatnya benar, dalilnya. Hadisnya juga dalilnya benar. Pemahamannya juga benar. Maka sesungguhnya kalau sudah clear begitu jelas, ikuti. Kalau belum mampu melakukannya hari ini, tidak apa-apa. Karena Allah mengetahui kadar iman kita beda-beda. Tapi mintalah kepada Allah, satu waktu saya bisa melakukan dan bisa untuk mengerjakan ketaatan itu dan meninggalkan dosa ini dan dosa itu. Satu waktu kalau kita jujur, pasti ditolong sama Allah. Pasti ditolong sama Allah. Yang terpenting, jangan benci apapun yang turun dari Allah. Ada satu kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin itu menceritakan tentang sebuah kisah. Di dalam kitab Bustanul Wa'idin itu diceritakan ada satu keluarga, ada seorang laki-laki tidak suka ya dengan perbuatan yang dilakukan anggota keluarga mereka. Ini kisah nyata. Bahwasanya ada anggota keluarga mereka itu selalu memakai siwak. Siwak ya, sifatnya sunnah, mustahab. Ya. Ketika ada salah satu anggota keluarganya memakai siwak, maka sebenarnya kan namanya siwak mustahab. Ya boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Maka pada saat itu anggota keluarga ini ada yang tidak suka. Lalu dia menggunakan narasi kebencian kepada itu. Padahal dia tahu bahwasanya siwak itu merupakan bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Walaupun itu sifatnya mustahab. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Walaupun yang paling baik adalah bagaimana kita mengerjakannya. Ketika dia tidak suka dengan syariat siwak, akhirnya dia menampilkan ketidaksukaannya kepada siwak itu. Sehingga pernah mencapai eskalasi kebenciannya itu apa? Direbut siwak tersebut. Siwak itu direbut dari orang yang memakai siwak itu. Lalu dimasukkanlah siwak itu di bagian pantatnya, dioles-oles dengan kotoran-kotoran yang ada di bagian belakang dari tubuhnya, dari bagian pantatnya. Lalu dibuang siwak tersebut. Saking bencinya kepada syariat itu. Maka tidak lama setelah itu, kata Imam Nawawi, ada sebuah kejadian dan kisah nyata untuk menjadi sebuah ibrah dan perenungan untuk kita. Tidak lama setelah itu, orang tersebut menderita penyakit yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Penyakit itu menimpa kepada seluruh bagian dari tubuhnya. Ya, sampai mengeluarkan hal yang menjijikkan gitu.
Sampai keluarlah cacing-cacing busuk dari kulit-kulitnya itu. Sampai akhirnya dia merasa kesakitan pada saat sakaratul maut hingga akhirnya dia meninggal dunia. Itu kisah nyata disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin, ngasih tahu kepada kita. Kalau ketika kamu sampai membenci apapun yang turun dari Nabi, maka kebencianmu itu harganya mahal. Karena apa? Karena kamu akan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasul. Dan menyakiti Nabi itu salah satunya apa? Menyudutkan perintahnya Rasulullah SAW. Itu termasuk menyakiti Nabi. Nah, kalau sudah menyakiti Nabi, siapa yang akan kita hadapi? Yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata itu memberikan kepada kita bahwasanya itu perkara yang harus menyadarkan kita. Kalau kita belum mampu melakukan ketaatan atas setiap perintah yang datang pada kehidupan kita, ya apa-apa, karena memang manusia beragam. Tapi jangan benci, jangan menolak kalau memang perintahnya jelas. Karena memang taat kepada Allah sifatnya adalah mutlak. Dan ketaatan kepada Allah pasti akan memberikan kebaikan hidup kita. Dan jauhnya kita dari ketaatan itu yang terkadang akan membuat rumit dan menjadikan kehidupan kita akan mengalami banyak benturan. Karena ketika kita tidak mengikuti petunjuk, kegelapan akan menyertai kita dan kegelapan itu selalu berakhir dengan setiap kerusakan pada kehidupan. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah yang dinamakan ketaatan secara mutlak. Ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Ya. Ya. Sehingga sekali lagi siapapun di antara seluruh yang hadir di sini, kalau ada satu perintah, saya belum bisa melakukan perintah ini, saya belum bisa melakukan perintah ini, minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya anggap perintah ini benar ya Allah, karena Engkau maha benar dalam setiap perkataanmu. Maka tolonglah aku supaya bisa melakukan perintah itu. Dan ketika kita ternyata masih lemah, dan ternyata tidak kunjung bisa melakukan perintah itu, ya kita banyak berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami salah. Dan salah itu salah satunya sudah paham ilmunya tetapi tidak kunjung untuk melakukannya. Kalau ada di antara kalian masih ada yang berkaitan dengan riba, sebenarnya tahu nih riba, pengen keluar, tapi ternyata tidak mudah. Banyak sekali yang harus dilewati. Ada teman kita sekalinya tahu tentang riba, dia langsung bisa meninggalkan. Beda dengan kita, terkadang perjalanan kita untuk meninggalkan riba ini perjalanannya panjang dan berat. Minta tolong sama Allah. Tapi jangan pernah sekali-kali kita menolak kebenaran hanya karena kita tidak mampu melakukannya. Ya. Ada di antara kita sudah tahu bahwasanya, Quran itu lebih baik daripada musik. Tapi ternyata kita belum mampu meninggalkan musik. Kita tidak usah meributkan lah bagaimana antara hukum musik ini. Bagi orang beriman itu sepakat bahwasanya Quran itu jauh lebih baik daripada musik. Tapi mungkin ada di antara kita itu yang terkadang masih menikmati musik tersebut. Siapapun di antara kita, semoga dengan kita tahu ini salah gitu, kita minta tolong sama Allah, ya Allah saya tahu ini salah. Bahwasanya Quran itu jauh lebih mulia daripada musik yang aku dengarkan gitu. Minta tolong ya Allah. Karena orang yang jujur mengakui kelemahannya itu selalu ditolong oleh Allah. Dan Allah pasti akan memberikan kebaikan. Ada di antara kalian yang mungkin masih pacaran gitu. Masih suka telepon-teleponan malam, masih suka untuk ketemu di jalan minum kopi, walaupun kita mencarikan pembenaran, saya nggak ngapa-ngapain kok, hanya minum kopi gitu. Tidak ada yang saya lakukan kecuali minum kopi, itu pun jauh-jauhan gitu. Walaupun kita tahu itu sebenarnya salah gitu. Maka sesungguhnya kita minta tolong sama Allah, ya Allah saya tahu bahwasanya berhubungan sebelum pernikahan ini akan mendatangkan berbagai macam yang tidak berkah pada kehidupan nanti ya Allah. Tapi saya belum mampu meninggalkannya ya Allah karena hawa nafsu ini. Minta tolong ya Allah. Itu yang kita lakukan.
Kita kalau kita diperintahkan bahwasanya Masya Allah gitu, saya harus memaafkan orang tua, ya Allah, dalam surat Al-Isra, dalam surat Luqman, dalam surat Al-Ahqaf, saya ini harus berdamai dengan orang tua. Tapi ternyata memori yang ditinggalkan bapak saya itu begitu dalam, melukai saya, dan saya itu sebenarnya ingin memaafkan tapi belum mampu, ya Allah gitu. Karena memori itu selalu datang pada kehidupan saya, minta tolonglah sama Allah. Saya tahu ini perintahnya begini ya Allah, tapi saya belum mampu untuk mengerjakan. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ketaatannya itu tetap diberikan walaupun belum bisa ngerjain. Ya Allah, saya tahu bahwasanya tidak taat kepada suami itu adalah perkara yang nanti merusak saya, merusak keberkahan saya dan anak-anak saya gitu. Tapi apalah daya ya Allah, ketika saya sering lihat suami saya itu kadang-kadang saya sering marah-marah gitu. Karena saya begitu kebingungan mengatur hormon ketika saya lelah. Saya dapati suami saya pulang lalu saya limpahi dengan kemarahan dan sebelnya saya setelah seharian berjibaku di dalam rumah. Saya tahu itu salah ya Allah, tapi saya belum mampu melakukannya. Ya Allah, terkadang ya Allah, saya itu tahu bahwasanya marah sama anak itu hanya menjauhkan hatinya dari hati saya ya Allah gitu. Tapi sering sekali gitu kalau ngelewatin hidup itu saya itu kadang-kadang masih kesel gitu. Walaupun selalu menyesal setelah marah sama anak gitu. Tolong saya ya Allah. Ngaku kalau kita itu tidak mampu. Yang namanya taat sama Allah itu memang setiap orang itu diuji masing-masing. Ada yang diuji dengan riba, ada yang diuji dengan musik, ada yang diuji dengan pacaran, ada yang diuji tidak sabar sama pasangan, ada yang diuji terkadang tidak sabar sama anak. Masing-masing kita diuji. Tapi taat tetaplah taat, perintah tetap perintah yang harus kita benarkan, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Walaupun kita belum mampu mengerjakan, mengakui kelemahan kita itu menjadikan Allah akan menolong kita. Allah itu paling senang sama mereka yang senantiasa itu mengakui kekurangannya. Terutama ketika dia berdiri di hadapan syariat-syariat yang belum mampu dia kerjakan. Dan akhirnya hal itu yang akan menjadikan hati kita itu selalu, dan itulah yang akan menjadikan hati kita itu selalu dalam kondisi yang baik gitu. Ketika kita senantiasa berinteraksi kepada setiap ketaatan, di mana setiap interaksi kepada ketaatan kepada Allah itulah yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Ya? Kalau di antara kalian sudah bisa meninggalkan riba, sudah mampu melakukan ketaatan, ingat, tidak ada ketaatan yang kita berikan kepada Allah kecuali pertolongan datang dari Allah. Semoga kesombongan tidak menyergap hati kita. Semoga rasa tinggi hati tidak menyergap hati kita. Setiap waktunya ketika kita sudah mampu melaksanakan ketaatan itu. Bagi yang belum mampu. Bagi yang belum mampu. Maka sesungguhnya mintalah tolong kepada Allah setiap waktunya. Jangan ada kebencian kepada syariat hanya karena kita belum mampu melaksanakan syariat itu. Kamu belum bisa meninggalkan riba, jangan akhirnya kamu tolak hukum tentang riba. Kamu belum bisa meninggalkan musik, jangan kamu jadikan akhirnya kamu menolak hukum tentang keindahan, keutamaan mendengarkan Al-Quran. Kamu belum bisa meninggalkan pacaran, jangan kamu benci syariat yang melarang kita untuk tidak berpacaran pada kehidupan kita. Jujurlah sama Allah. Nanti kejujuran kita akan ditolong oleh Allah setiap waktu dan setiap saat ketika dimulai dari sebuah proses kejujuran kita kepada Allah. Para sahabat, sekali lagi saya sampaikan, para sahabat itu tidak semuanya frekuensi imannya sama. Nah, tadi saya mengatakan supaya, ini saya ingatkan kembali supaya kita tahu. Ada sahabat kayak Abu Bakar, ada yang kayak Umar, ada yang kayak Utsman, ada yang kayak Ali, ada yang kayak siapa? Ada yang sebagaimana Abu Mihjan, ada yang sebagaimana Abu Mihjan yang minum khamar, ada yang sebagaimana Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Masing-masing beda-beda. Tapi jangan ada kebencian kepada syariat hanya karena kamu belum mampu melaksanakan syariat itu. Taat sama Allah itu memang lelah. Tapi kelelahan ini akan berganti dengan kenikmatan.
Bermaksiat pun lelah, tapi akan berganti dengan penderitaan. Dan kata-kata yang luar biasa bagi saya adalah, dulu kita menyangka taat itu berat, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih berat ketika tidak taat pada apapun yang Allah gariskan pada kehidupan kita. Ya. Jadi kalau hidup kita ini jadi banyak masalah, kalau hidup kita ada masalah, mungkin banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Ya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fama kasabat min aid. Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura, coba saya takut salah ini. Allah menyampaikan kepada kita di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Asy-Syura, ya. Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin. Tidaklah satu musibah, tidaklah satu kesulitan yang datang kepadamu itu pun karena apapun dari tindakan kalian sendiri. Jadi bukan Allah yang zalim, bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang menyulitkan, tapi sesungguhnya kejahatan, sesungguhnya kesulitan, musibah yang menimpa pada kehidupan kita, ya karena perbuatan kita sendiri. Ketika kita diberitahu oleh Allah dan Nabi-Nya, tetapi kita masih sering ngeyel, dan terkadang kita baru tersadar ketika sudah terbentur dengan banyak masalah yang menimpa pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Sekali lagi ya, Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah jahat, Allah tidak pernah salah gitu. Yang salah itu ya kita gitu. Diperintahkan taat, tidak taat. Diperintahkan jangan ngelakuin dosa. Dan akhirnya setiap dari dosa-dosa itulah yang akhirnya menjadikan rumitnya dan banyak masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Jangan selalu mengatakan bahwasanya diri kita diuji oleh Allah. Jangan-jangan kadang-kadang kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan karena diuji. Tapi kadang-kadang kesulitan yang datang dalam kehidupan kita itu karena ada banyak ketaatan yang sering kita tinggalkan. Dan akhirnya rumit kehidupan kita. Kadang-kadang mobil kita mogok itu bukan karena mobil kita mesinnya jelek, enggak. Kadang-kadang mobil kita mogok itu ya karena kita jarang memperhatikan maintenance untuk mobil kita. Disuruh ganti oli, enggak ganti oli. Disuruh ngisi airnya, enggak ngisi airnya. Disuruh ngecek mesin, enggak pernah ngecek mesin. Dan akhirnya kehidupan mobil kita itu jadi bermasalah. Bukan karena mobil kita jelek mesinnya, karena maintenance-nya tidak baik saja kamu itu. Dan akhirnya menjadikan mobil kita tidak maksimal dan tidak prima dan terkadang menyulitkan kita ketika kita bawa keluar kota. Karena maintenance ketika kita di dalam kota itu tidak kita perhatikan. Apa yang tidak kamu perhatikan maintenance kepada mobilmu di dalam kota, maka itu yang akan menyulitkan perjalanan mobilmu ketika keluar kota. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita dengan segala kesulitan karena banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Ingat surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah satu musibah yang kamu dapatkan itu kecuali karena apa yang kamu lakukan sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Kadang-kadang Allah itu memberikan teguran ketika ada ketaatan yang kita tinggalkan, maka sesungguhnya ketaatan yang kita tinggalkan ditegur oleh Allah untuk kita supaya kita sadar dan kembali kepada track yang benar. Makanya itulah yang menjadikan kita paham ya, kadang-kadang dinding rumah sakit itu lebih jujur merekam rintihan orang yang berdoa kepada Allah daripada dinding masjid. Banyak orang yang di masjid itu kadang-kadang doanya tidak hadir secara utuh, tidak sadar secara penuh. Doanya hanya sekedar sekelebatan, karena mungkin tidak lagi diuji. Tapi kadang-kadang justru yang ada di rumah sakit, justru rintihan doanya itu jujur dengan tetesan air mata. Kenapa? Musibah yang sedang dihadapi menjadikan dia dekat dengan Allah.
Musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lupa. Walaupun kita selalu berdoa semoga kita diberikan takdir kehidupan yang membawa kenikmatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang kita pelajari. Part yang pertama, bahwasanya ketaatan itu ada 5. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemimpin. Taat kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak dia. Tidak perlu diragukan, tidak perlu difikir, tidak perlu disolat istikharahin. Ya. Tapi ketaatan kepada orang tua, suami, dan ketaatan kepada pemimpin ada syaratnya. Jangan sampai salah. Sekalinya kita salah mentaati kepada sesuatu makhluk, maka berakibat bisa rusak kehidupan akhirat kita. Gimana 3 ketaatan yang lainnya, Ustaz? Kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.